Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning everyone. I hope you guys are having a lovely day. And welcome to another lesson video with me, Anissa. And I know the topic for today's lesson will be a bit different. And I think it's a bit heavier. Because why? Because this video is actually intended to current university students who are learning semantics study. But it's not limited for them only. For you in general who want to learn and know about this study, feel free to watch this video, okay? Without any further ado, let's go to my explanation. I will use Bahasa Indonesia for making it understandable. So, get ready with your notes, ya. Di sini saya akan membahas dulu mengenai basic ideas of semantics. Bagi kalian yang taking my course, lebih tepatnya ini merupakan review dari pembelajaran sebelumnya. Jadi saya ingin membahas, mengkonfirmasi learning attainment, your learning attainment dalam pembahasan basic ideas of semantics. Saya ingin membawa kalian dulu mengetahui atau memahami logical reasonings dari semantics itu sendiri. Dan di sini saya sudah tuliskan ada arrow di sini antara semiotics dan semantics. Sudah tahu mungkin ya bagi kalian yang taking my course bahwa sebelumnya kita sudah membahas dengan sangat gamblang semiotics. Pada dasarnya memang semiotics itu kan the study of sign ya, merupakan studi dari tanda. Nah di sini saya jelaskan, saya tekankan bahwa semantics itu merupakan anak dari semiotics. Dalam hal ini semiotics merupakan ibu dari semantics. Dalam hal apa? Dalam hal physical forms of sign. Jadi nanti saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai basic ideas of semantics dari dasar physical forms of sign. Saya akan mengingatkan kalian dulu mengenai physical forms of sign di studi semiotics. Bahwa di tanda itu memiliki formatnya, memiliki bentuk fisiknya. Yang mana bentuk fisik dari sign itu bisa pictures atau gambar, images, atau bisa juga words and sentence, kata atau kalimat. Ada sounds, bunyi atau suara, bisa juga smells, gestures, facial expressions, atau colors. Pokoknya apapun yang memberikan kalian tanda. Dan tanda-tanda ini dan bentuk-bentuk tanda ini memungkinkan kalian untuk memaknainya. Ya, dalam hal ini saya tidak akan fokus menjelaskan kembali semiotics itu, tapi saya akan menunjukkan semantics itu dasarnya dari mana. Nah, di sini, di physical forms of signs sudah disebutkan bahwa salah satu jenisnya adalah words dan sentence, kata dan kalimat. Words atau sentence dianalisis lebih lanjut oleh semantics. Nah, maka dari itu, semantics didefinisikan sebagai studi mengenai makna kata dan kalimat. Ingat, yang namanya semantik dan semiotics khusus untuk membahas pemaknaan. Nah, semantics fokus ke pemaknaan kata dan kalimat saja. Ngerti sampai sana? Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai posisi semantics dalam linguistics. Tadi saya sudah jelaskan logical reasoningsnya, bagaimana semantics itu terbentuk, fokus dari semantics itu terbentuk, yang mana semantics itu merupakan turunan dari semiotics, dan fokusnya adalah pemaknaan kata dan kalimat. Dan kali ini saya akan memberikan informasi tambahan, ilmu tambahan, mengenai di mana nih posisi semantics di studi grammar. Dalam hal ini, Said 2003 page 9 menjelaskan atau membuat sebuah tabel components of grammar. Dalam hal ini berawal dari sounds dulu, bunyi. Terdapat 3 ranah studi yang besar. Dalam hal ini adalah yang pertama adalah phonology, yang keduanya adalah syntax, yang ketiga adalah semantics. Baru thought. Thought di sini merupakan pemikiran dasar manusia gitu. Yang memang merupakan how the way manusia itu berkomunikasi, seperti itu. Mulai dari phonology dulu. Karena phonology itu dekat dengan sounds, makanya phonology merupakan studi yang mempelajari bagaimana sounds atau bunyi-bunyi tersebut dikombinasikan menjadi sebuah kata. Dan selanjutnya adalah syntax. Syntax merupakan studi yang mempelajari bagaimana kata-kata tersebut dikombinasikan menjadi sebuah kalimat.
Dan selanjutnya adalah baru semantics, di mana semantics fokusnya adalah studi untuk memahami makna kata dan kalimat. Ingat, saya garis bawahi makna kata dan kalimat. Dan baru setelah itu adalah thought, terbentuklah pola komunikasi manusia dalam proses pemaknaan. Seperti itu. Dan selanjutnya, saya akan mengerucutkan pembahasan saya mengenai sentence meaning dan word meaning. Ya, karena kalian sudah mengetahui dengan jelas bagaimana semantik itu turunan-turunannya. Dan selanjutnya saya akan mengerucutkan pembahasan saya ke sentence meaning terlebih dahulu, baru ke word meaning. Sekarang kalian sudah memiliki konteks, memiliki pengetahuan bahwa semantik itu fokusnya adalah pemaknaan kata, word meaning, dan pemaknaan kalimat atau sentence meaning. Sebelum saya membahas mengenai word meaning, saya mau mengajak kalian dulu ke konsep sentence meaning, makna kalimat. Dalam semantics, makna kalimat atau sentence meaning itu memiliki satu konsep, memiliki beberapa konsep sebenarnya. Yang ada prepositions, ada compositionality, dan juga entailments. Namun di sini saya hanya akan fokus membahas mengenai konsep entailments di sentence meaning. Kenapa? Karena entailments merupakan suatu konsep pemaknaan yang paling penting dalam semantics. Makanya dalam hal ini saya hanya akan fokus di entailment saja. Ingat, entailment. Dalam hal ini, entailment didefinisikan in short sebagai proses mencari kalimat lain yang memiliki makna setara dengan kalimat sebelumnya. Ngerti? Kalau misalkan kalian masih bingung, saya akan ajak kalian ke contoh kalimat ya. Di sini saya punya contoh kalimat seperti ini. The transportation was excellent. Transportasi itu keren. Dalam hal ini merupakan kalimatnya. Anggap saja kalian melihat atau membaca kalimat ini. The transportation was excellent. Saya mau tanya, apa yang ada di otak kalian dalam memaknai kalimat ini? Apakah di otak kalian terbentuk suatu kalimat lain yang sama dengan transportation was excellent? Kalau saya ada. Yang pertama adalah ini. The transportation was very good. Ketika di otak saya menuliskan the transportation was very good, itu sama halnya dengan transportation was excellent. Tidak merubah makna sama sekali. Apa ada yang lainnya? Ada, yaitu the transportation was okay. Ketika di otak saya bilang, oh, the transportation was okay, tidak mengubah makna bahwa kalimat utamanya, kalimat pertamanya itu transportation was excellent. Mengerti sampai sana? Kalau misalkan belum mengerti, saya ajak kembali kalian ke kalimat selanjutnya. Jadi saya akan ajak kalian untuk mengerjakan satu kalimat bareng-bareng untuk mencari entailment-nya. Baik, sekarang saya akan ajak kalian untuk bareng-bareng menuliskan entailment dari kalimat Lily has arrived in Jakarta. Sekarang saya akan ajak bareng-bareng kalian untuk menuliskan atau membuat entailment dari sebuah kalimat. Namun sebelumnya saya ada informasi tambahan bahwa konsep entailment itu disymbolized by this arrow. Jadi disimbolkan dengan tanda panah seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian menemukan tanda panah seperti ini di studi semantik, artinya itu entailment ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita bareng-bareng ya. Saya punya kalimat nih. Kalimatnya adalah Lily has arrived in Jakarta. Sekarang kalian posisinya sedang membaca kalimat ini. What comes to your mind? Apa yang ada di pikiran kalian ketika membaca kalimat ini? Kalimat apa yang ada di pikiran kalian? Kalimat lain yang sama maknanya, yang setara maknanya dengan Lily has arrived in Jakarta. Oke, yang pertama yang datang ke pikiran saya adalah, coba bandingkan ya. Yang datang ke pikiran saya ketika saya baca Lily has arrived in Jakarta. My mind says, Lily is in Jakarta. Betul tidak? Ketika kalian baca ini, apakah sama nggak maknanya? Merubah makna ini nggak? Tidak kan? Ketika Lily tiba di Jakarta, ya iya, Lily sedang di Jakarta. Apakah ada kalimat lain yang ada di otak saya saat ini? Ada.
kalimat kedua yang ada di kalimat saya yang merupakan entailment dari Lily has arrived in Jakarta adalah Lily is not in Cianjur. Ketika saya baca kalimat Lily has arrived in Jakarta, terus saya pikir Lily is not in Cianjur. Ya benar bahwa Lily itu memang sedang di Jakarta, tidak di Cianjur. Ada lagi nggak? Ada, seperti ini. Lily went to Jakarta. Apakah benar? Benar. Ketika Lily has arrived in Jakarta, terus saya bikin kalimat baru di otak saya, yaitu Lily went to Jakarta, tetap maknanya benar, sama, setara. Begitu. Nah, itu dia konsep dasar dari semantics ya. Saya sudah sangat rinci menjelaskan dari awal mula logical reasoning bagaimana semantics itu terbentuk, dari mulai semiotics, diawali dari physical forms of sign, yakni words and sentence, di mana semantics membawa itu semua, yaitu fokus ke pemaknaan kata dan kalimat. Dan saya juga memberikan tambahan informasi bagaimana posisi semantics di grammar, components of grammar. Tetap ujung-ujungnya sama, yaitu semantics itu fokusnya ke pemaknaan kata dan kalimat. Dan barusan saya menjelaskan mengenai sentence meaning dulu ya, makna kalimat dulu sebelum saya menjelaskan di makna kata. Di makna kalimat ada konsep entailments yang disimbolize atau disimbolkan dengan arrow seperti itu, seperti ini. Yang mana konsep ini menuntut sebuah pemaknaan baru yang maknanya setara atau yang sama atau yang benar sesuai dengan kalimat awalnya. Kalau misalkan kalian ada yang masih bingung mengenai suatu konsep, dan silahkan bubuhkan pertanyaan kalian di comment section below ya. Don't forget. Terima kasih, selamat berlatih membuat entailment sebuah kalimat, dan siap menonton kalian untuk belajar mengenai word meaning yang merupakan konsep lain dari semantics. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.